Oke, selamat datang di IMS Jaya Study Room bersama saya Imadis Mitra Jaya. Oke, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pengujian hipotesis. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas secara detail terkait dengan pendugaan parameter, baik itu pada kasus satu populasi maupun dua populasi. Nah, pada pengujian hipotesis kita akan mulai pembahasan terkait dengan konsep hipotesis, pengertian hipotesis, kemudian jenis-jenis hipotesis di dalam statistik seperti apa. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan yang kedua, proses pengujian hipotesis itu seperti apa. Nah, kemudian di dalam proses tentunya terkait juga dengan kesalahan yang terjadi di dalam pengambilan keputusan. Nah, pada bagian ketiga kita baru masuk pada pengujian rata-rata populasi. Kita mulai dengan kasus satu sampel. Ya, kalau dari populasi kita masuk pada kasus satu populasi. Dan pada materi kali ini nanti kita tutup dengan pengujian proporsi populasi, juga sama untuk kasus satu populasi. Oke, kita masuk pada bagian materi yang pertama. Apa itu hipotesis? Nah, kita mengenal ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan, apakah hipotesis penelitian itu sama dengan hipotesis statistik? Nah, jawabannya tentunya kita melihat pada konsep dari hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik di sini itu merupakan hipotesis yang berkaitan dengan parameter populasi. Berarti ada parameter di sini. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan selanjutnya itu apakah semua hipotesis penelitian ada parameternya? Nah, jika tidak, maka hipotesis penelitian tidak sama dengan hipotesis statistik. Nah, ini yang menjadi garis bawah itu adalah apakah ada parameternya. Nah, parameter yang dimaksudkan di sini ya kita kembali pada definisi parameter di dalam statistik, di mana parameter itu merupakan nilai penciri dari suatu populasi. Nah, jadi jelas di sini bahwa tidak semua hipotesis penelitian itu bisa dinyatakan dalam hipotesis statistik. Nah, sebagai contoh misalnya kita penelitian terkait dengan pengaruh perlakuan terhadap produktivitas tanaman. Nah, di dalam penelitian mungkin dituangkan satu tujuan itu untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap produktivitas tanaman. Nah, kalau hipotesis penelitiannya demikian, maka kita bisa menelusuri apa parameter bahwa perlakuan itu berpengaruh. Nah, secara konsep maka
kalau kita punya dua buah perlakuan, maka perlakuan itu dikatakan berpengaruh kalau rata-rata produktivitas dari perlakuan satu itu tidak sama dengan produktivitas dari perlakuan dua. Jadi di sini jelas parameternya itu adalah rata-rata. Nah, tetapi kalau penelitiannya lain, misalnya penelitian dalam bidang sejarah, ada penelusuran terkait dengan riwayat atau silsilah keluarga dari Prabu Kian Santang. Mungkin teman-teman di Jawa Barat sangat kenal siapa Prabu Kian Santang. Nah, tapi para sejarah misalnya sejarawan ingin membuktikan berdasarkan silsilah keluarga bahwa Prabu Kian Santang ini putra dari Prabu Siliwangi. Nah, mungkin dalam hipotesis penelitiannya yang ingin dicari yaitu apakah Prabu Kian Santang merupakan putra dari Prabu Siliwangi. Nah, itu hipotesis peneliti. Nah, tapi tentunya menjadi pertanyaan, apa parameternya? Nah, mungkin di sini tidak ada parameter, hanya berdasarkan bukti-bukti prasasti sejarah. Jadi itu tidak sama dengan hipotesis statistik. Oke, kita fokus kajian berikutnya atau pembahasan kita selanjutnya berkaitan dengan hipotesis statistik. Berarti yang perlu digarisbawahi bahwa hipotesis yang kita maksudkan atau yang akan kita bahas ini adalah hipotesis yang berkaitan dengan parameter populasi. Nah, dalam definisi sering diungkapkan juga bahwa hipotesis statistik itu merupakan anggapan atau pernyataan yang mungkin benar dan mungkin juga salah. Berarti pernyataan yang akan kita uji dalam sesi itu pernyataan yang memiliki kemungkinan benar dan mungkin salah. Oke, tentunya banyak ilustrasi yang terkait dengan pengujian parameter. Oke, misalnya kita berbicara tentang rata-rata populasi. Dan rata-rata populasi ini sebagai contoh misalnya, apakah rata-rata pengeluaran bulanan untuk biaya telepon itu sekitar $42? Apakah rata-rata pendapatan penduduk Indonesia per kapita itu lebih besar dari 1,5 juta rupiah? Itu berkaitan dengan rata-rata. Tapi bisa juga kita berhipotesis terkait dengan proporsi populasi. Sebagai misal, apakah proporsi yang menggunakan telepon di suatu kota itu sama dengan 0,68 atau sekitar 68%. Nah, di dalam pengujian hipotesis statistik, hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut sebagai hipotesis nol, kemudian ada juga yang disebut hipotesis alternatif.
Nah, hipotesis nol ini dinotasikan dengan H0, sedangkan hipotesis statistik dinotasikan dengan H1, tapi ada juga yang menotasikan HA sesuai dengan namanya, hipotesis alternatif. Nah, sehingga pilihan yang dihadapi di dalam pengujian hipotesis statistik hanya dua jenis hipotesis, H0 atau H1. Oke, sebagai contoh, kalau pernyataan yang terkait dengan parameter itu misalnya rata-rata jumlah televisi yang dipasang rumah tangga di Indonesia atau Amerika sama dengan 3, maka pernyataan di dalam hipotesis statistik dituliskan H0 sama dengan mu sama dengan 3. Dan yang perlu dipahami bahwa dari penjelasan kita tadi pada slide sebelumnya, pada halaman sebelumnya, hipotesis itu adalah berkaitan dengan parameter populasi, bukan tentang statistik dari sampel. Berarti di antara dua ini mana yang benar pernyataan? Yang benarnya itu H0-nya itu, hipotesisnya itu harus ditulis dalam bentuk parameter, bukan dalam bentuk statistik X bar, Y bar atau yang lain. Nah, kemudian hipotesis 0 ini pada tahap awalnya kita beranggapan bahwa hipotesis 0 ini adalah sesuatu yang benar adanya. Berarti itu tadi kalau dalam sesuai dengan definisinya anggapan awal, gitu. Anggapan awal yang dianggap benar. Nah, mirip seperti kalau di kasus-kasus pengadilan bahwa semua tersangka itu didasari penuntutannya mulai dari praduga tidak bersalah dulu. Ya, tentunya nanti sampai menuju kita benar-benar bisa membuktikan bahwa itu salah adanya. Nah, sehingga ada juga yang mengatakan H0 itu adalah pernyataan dalam status quo. Nah, biasanya pernyataannya di dalam statistik itu memuat tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, ini ciri khas di dalam hipotesis H0. Nah, tentunya hipotesis ini atau kondisi status quo ini atau anggapan awal ini itu mungkin, tapi bisa juga tidak ditolak. Berarti bisa ditolak, mungkin juga tidak ditolak. Kalau data tidak cukup, ya berarti kita tidak bisa menolak pernyataan H0 ini. Tetapi kalau bukti-buktinya cukup, maka kita akan menolak pernyataan. Berarti kalau di pengadilan menolak asas praduga tidak bersalah kalau buktinya ada. Nah, kemudian hipotesis alternatif. Nah, ini hipotesis alternatif ini namanya alternatif, berarti alternatif keputusan kalau H0 itu ditolak. Berarti kalau tadi pernyataannya H0 mu sama dengan 3. Nah, kalau pernyataan itu ditolak karena bukti-buktinya cukup kuat untuk menolak itu,
Berarti sebagai alternatifnya kita akan mengatakan, oh kalau demikian mu itu tidak sama dengan 3. Kalau tidak sama dengan 3 berapa? Ya bisa kurang dari 3, bisa 2, bisa 1, tapi bisa juga tidak ada televisinya, tapi bisa juga lebih dari 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Nah, pernyataan H1 atau hipotesis alternatif ini sebagai challenge bagi status quo. Berarti dikatakan sebagai lawan dari pernyataan H0 tadi, karena H0 dianggap sebagai status quo tadi. Nah, kemudian pernyataan H1 dalam notasi statistik ini biasanya lawan dari pernyataan sama dengan berarti tidak sama. Lawan dari lebih kecil sama dengan berarti lebih besar. Lawan dari lebih besar sama dengan berarti lawannya lebih kecil. Sehingga ini dikatakan never contain tanda ini. Jadi lawan dari ini biasanya dalam H1. Nah, tentunya pernyataan dari H1 ini bisa atau mungkin, tapi mungkin juga tidak, itu didukung oleh data sampel yang kita miliki. Nah, tentunya secara umum hipotesis ini H1 ini dicoba untuk didukung oleh peneliti, atau peneliti biasanya berusaha membuktikan bahwa pernyataan H1 ini didukung oleh data. Oke, kita masuk pada proses pengujian hipotesis. Nah, sebagai ilustrasi, kita ingin membuktikan suatu klaim yang menyatakan bahwa rata-rata dari populasi, rata-rata umurnya itu sama dengan 50 misalnya. Ini yang ingin kita uji. Maka untuk menguji ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya yang pertama sekali kita lakukan adalah mengidentifikasi populasinya dulu. Mana populasi targetnya yang dibicarakan. Nah, setelah populasinya jelas, baru kita biasanya melanjutkan dengan tahap berikutnya adalah mengambil sampel acak dari populasi ini berukuran tertentu. Dengan metode apa? Nah, tentunya banyak metode yang bisa kita pilih untuk mengambil sampel acak dari populasi. Nah, setelah sampelnya kita dapatkan, nah kemudian dari objek-objek di dalam sampel itu kita data. Orang pertama berapa umurnya, orang kedua berapa umurnya, dan seterusnya sampai orang ke N. Nah, setelah itu baru kita deskripsikan, kita hitung berapa rata-rata sampel yang kita dapatkan dari sampel acak yang kita hadapi. Nah, ini sebagai ilustrasi misalnya 20. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan, apakah statistik yang kita dapatkan dari data sampel ini mendukung pernyataan bahwa mu sama dengan 50? Kalau mendukung, ya berarti kita tidak bisa menolak pernyataan mu sama dengan 50. Nah, tetapi kalau tidak, berarti kalau tidak didukung berarti kita menolak pernyataan ini. Bagaimana kita memutuskan kita menerima pernyataan ini atau menolak pernyataan ini? Nah, tentunya butuh
kaedah pengujian dalam pengambilan keputusan. Tapi secara proses ya seperti ini. Dari klaim suatu pernyataan, kemudian kita identifikasi populasinya. Dari populasi ini kemudian kita ambil sampel. Nah, kemudian dari data sampel ini kita lakukan pengamatan, kemudian kita hitung statistiknya. Nah, baru berdasarkan statistik ini apakah kita menolak atau tidak menolak pernyataan Hanol ini. Nah, seperti kita yang sudah kita pelajari pada saat pendugaan parameter, bahwa sampel acak itu akan menghasilkan distribusi dari X rata-rata. Jadi nilainya ada banyak sekali kemungkinan nilai dari nilai X rata-rata. Kemarin kita sudah nyatakan bahwa dia akan membentuk suatu sebaran percontohan. Kalau populasinya normal kemarin, maka X rata-rata itu bisa didekati dengan sebaran normal. Tetapi kalau dia tidak normal, nah menggunakan konsep teorema limit pusat, maka bisa juga diaproksimasi dengan menggunakan sebaran normal. Jadi gambarannya seperti ini proses pengambilan keputusan. Ini adalah pusat dari populasinya yang ingin kita buktikan, kita ingin uji. Kalau memang H0 itu benar, ya berarti pusatnya memang di sini, bahwa mu itu sama dengan 50. Dengan kata lain, bahwa sebaran dari X rata-rata itu akan memusat di 50. Nah, tapi kalau tidak, berarti kita akan tolak menolak. Yang kita dapatkan ininya 20. Nah, tentunya kita bisa tentukan seberapa besar kepercayaan yang kita inginkan bahwa ini itu benar memusat di mu sama dengan 50. Nah, biasanya diharapkan kepercayaannya tinggi, tetapi selangnya tidak terlalu lebar. Nah, tentunya kita tidak membuat selang kepercayaan untuk 100%. Nah, itu gambaran prosesnya. Nah, nanti berarti kita akan punya batasan. Sampai sejauh mana pergerakan dari X rata-rata ini kita katakan dia bagian dari populasi yang memusat di 50. Nah, untuk memutuskan mendukung atau tidaknya hipotesis 0, berarti sesuai gambar di atas, kita harus punya satu batasan untuk nilai statistik kita. Nah, batasan untuk menolak pernyataan bahwa hipotesis 0 itu benar, nah itu kita sebut sebagai daerah penolakan dari sebaran percontohan tadi. Berarti kalau X rata-rata tadi, kalau kita mengambil keputusan, kita harus punya batasan, gitu, batasan dari berapa sampai berapa daerah yang kita bisa yakini bahwa 0 itu benar, tapi ada juga tentunya daerah yang kita tidak yakini. Nah, itu yang kita sebut sebagai daerah penolakan. Nah, besarnya nilai daerah penolakan ini, salah satu nilai yang menentukan itu adalah taraf nyata atau taraf signifikansinya. Nah, besaran ini biasanya bisa 0,01, bisa 0,05, 0,10 gitu, atau besaran nilainya bisa 1%, 5%, atau 10% gitu. Nah, ini biasanya ditentukan di awal sebelum penelitian.
Berarti peneliti di awal itu harus menentukan berapa taraf nyata pengujian atau level of signifikansinya yang akan dilakukan di dalam menguji hipotesis yang dinyatakan di dalam proposal. Nah, besaran nilai alfa ini itu akan menentukan nilai kritis. Nah, nilai kritis dari pengujiannya. Nah, nilai kritis ini itu tadi nilai yang membatasi kapan kita mendukung pernyataan nol, kapan kita akan menolak pernyataan bahwa nol itu benar. Nah, sebagai ilustrasi, berarti kalau bentuk hipotesis nol kita itu mu sama dengan 3. Ingat ini bahwa nol tadi memuat tandanya ada sama, bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. Sedangkan H1-nya itu ya lawan dari pernyataan hipotesis nol. Nah, ini bentuk hipotesis seperti ini sama disandingkan dengan tidak sama. Nah, ini disebutnya sebagai uji dua arah. Berarti taraf nyata yang kita tentukan sebesar alfa itu akan membatasi. Nah, untuk kasus yang dua arah ini atau dua ekor ini itu sebesar alfa per 2 di sisi kiri dan alfa per 2 di sisi kanan. Nah, ini ditentuk batas nilai yang membatasi ini disebut sebagai nilai kritis. Tapi bisa juga suatu saat hipotesis yang kita hadapi itu hipotesis satu arah. Berarti lawan dari hipotesis H0 itu hanya di satu sisi. Misalnya kalau nolnya mu lebih kecil sama dengan 3, maka lawannya adalah mu lebih besar 3. Berarti ini ada di sisi kanan atau disebutnya sebagai ekor kanan. Kanan itu yang upper tail. Berarti kalau level of signifikannya atau taraf nyatanya ditentukan sebesar alfa, berarti luasan di sisi kanan ini sebesar alfa. Itu nilai yang membatasi, ini nilai kritisnya. Nah, tapi kalau hipotesisnya mu lebih besar sama dengan 3 sebagai H0, lawannya mu lebih kecil dari 3. Nah, berarti ini berada di sisi kiri atau di lower tail. Nah, maka nilai yang membatasi sehingga di sisi kirinya ini peluangnya sebesar alfa itu disebut sebagai nilai kritis. Nilai kritis inilah yang akan menentukan apakah kita menolak H0 atau tidak. Nah, dalam pengambilan keputusan yang perlu kita sadari bahwa apapun yang kita putuskan itu selalu mengandung unsur salah. Jadi di dalam pengujian hipotesis statistik, kesalahan itu dibedakan menjadi 2. Ada yang disebutnya sebagai salah jenis 1 atau type 1 error. Kemudian ada salah jenis 2 atau type 2 error. Nah, apa itu kesalahan jenis pertama? Nah, kesalahan jenis pertama itu adalah menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu benar adanya. Nah, besarnya kesalahan ini itu kalau dihitung dalam atau dinyatakan dalam bentuk peluang, maka peluang kesalahan jenis pertama itu adalah alfa. Berarti di sini udah jelas, mulai kita bisa definisikan. Jadi level of signifikansi itu apa?
atau taraf nyata itu apa? Nah, itu dikatakan berarti berdasarkan pernyataan ini, itu adalah peluang dari kesalahan yang pertama. Peluang menolak H0 padahal H0 benar adanya. Nah, kemudian kalau salah jenis yang kedua, nah tadi adalah kesalahan menolak H0 padahal H0 benar adanya. Nah, tentunya berarti kalau salah jenis 2 itu adalah kesalahan menerima H0 padahal H0 itu salah. Berarti menerima sesuatu yang salah adanya. Kalau yang salah jenis 1 menolak sesuatu yang benar adanya. Nah, kemudian besarnya peluang dari salah jenis 2 ini disebut sebagai beta, dinotasikan sebagai besaran beta. Berarti salah jenis 1 besarannya dinyatakan dalam bentuk alfa, salah jenis 2 besarannya dinyatakan dalam bentuk beta. Nah, sehingga kalau dibuat dalam tabel 2 arah, berarti kedua arah ini adalah situasi yang kita hadapi, situasi terkait dengan hipotesis 0 ini tadi. Kemudian ini keputusan yang kita ambil. Jadi sel pertama ini menyatakan kondisinya bahwa H0 itu memang benar adanya. Dan kita putuskan tidak menolak H0. Ya, tidak menolak, ya mungkin bahasa lebih halusnya kita menerima H0. Menerima H0 yang benar adanya. Itu adalah sebesar 1 min alfa. Karena ini bukan kesalahan. Nah, ini kemudian sering disebutnya sebagai kepercayaan. Tingkat kepercayaan kita terhadap keputusan di mana kita menerima H0 dan kita yakini H0 itu benar adanya. Ini sebutnya kepercayaan. Nah, tetapi kalau kita ambil keputusan tolak H0 padahal H0 itu benar adanya, ini sebutnya sebagai kesalahan. Menolak sesuatu yang benar adanya. Itu berarti ini adalah sebesar alfa. Sedangkan kepercayaan sini sebesar 1 min alfa. Nah, bisa juga dalam kondisinya bahwa H0 itu memang salah adanya. Kalau kita tidak tolak, berarti ini kesalahan. Berarti menerima sesuatu yang salah. Nah, ini yang kita sebut sebagai salah jenis 2 yang kita notasikan sebagai beta. Nah, tetapi kalau sesuatu yang salah ini kita tolak, itu adalah kebenaran. Benar menolak sesuatu yang memang salah adanya. Nah, ini berarti besarannya sebesar 1 min beta. Kenapa? Karena total dari ini harus sebesar 1. Sini juga totalnya harus 1. Ini 1 min beta. Nah, dalam pengujian ini kemudian sering disebutnya sebagai power of test, kuasa pengujian. Ini level of confidence, tingkat kepercayaan, meyakini sesuatu yang benar adanya. Kalau yang ini menolak sesuatu yang salah adanya, yang memang benar salah. Menolak sesuatu yang benar salah. Nah, tentunya dalam pengujian diharapkan ini tinggi, kepercayaannya tinggi, kemudian power of testnya juga tinggi. Nah, sehingga kesalahan ini diharapkan minimum. Dan tentunya seimbang. Menolak sesuatu yang benar, kesalahan menolak sesuatu yang benar dengan kesalahan menerima sesuatu yang salah. Nah, ini diharapkan berimbang, tidak harus sama. Berimbang ya relatif sama, tapi tidak harus sama, mendekati sama.
Nah tentunya kalau di dunia marketing ini sering juga kemudian disebutnya sebagai kesalahan konsumen, ini disebutnya sebagai kesalahan produsen. Kalau pengawasan produksinya terlalu ketat, maka produsen yang rugi. Tapi kalau pembatasan atau kontrol di dalam produksinya terlalu longgar, maka itu menjadi risiko bagi konsumen. Maka akan banyak kemungkinan konsumen akan menerima barang-barang yang tidak memenuhi kualitas yang diharapkan. Tapi kalau terlalu ketat, maka itu menjadi risiko bagi produsen, karena kalau terlalu banyak produksi yang reject, maka pengeluaran untuk produksi itu akan semakin besar. Nah tentunya berarti kalau dalam konteks ini diharapkan berimbang. Nah tentunya kedua jenis kesalahan ini tidak bisa terjadi pada waktu yang bersamaan. Kesalahan jenis pertama terjadi itu hanya jika H0-nya itu benar. Tapi kesalahan jenis kedua hanya terjadi jika H0 itu salah. Tapi dalam perencanaan tentunya kedua-duanya harus dipertimbangkan, karena kita belum tahu kenyataan yang sebenarnya apakah H0 itu benar atau salah. Nah ini biasanya kalau kita terlalu longgar di nilai alfa, resikonya berarti nilai betanya itu akan terlalu sangat ketat, kecil. Demikian juga sebaliknya, terlalu ketat di nilai alfa, maka bisa berakibat nilai betanya terlalu longgar. Nah, sehingga tadi yang saya singgung sebelumnya, bahwa dalam penetapan nilai alfa dan beta itu harapannya berimbang. Nah, biasanya memang yang umum dipakai itu alfanya sekitar 1%, 5% atau 10%. Nah nilai beta itu tidak bisa ditentukan. Ini hanya sebagai akibat saja. Dengan alfa tertentu maka kita bisa menghitung berapa besaran betanya. Dan tentunya yang menjadi kunci itu adalah kita harus tahu H0 salah ini seberapa. Itu yang biasanya sulit dalam penentuan nilai beta, karena di luar H0 itu ada banyak sekali kemungkinan nilai untuk parameter yang bersangkutan. Sehingga dalam pengujian hipotesis kita hanya menentukan alfanya, alfa berdasarkan kondisi H0 itu, atau berdasarkan anggapan H0 itu benar. Nah nilai beta ini ya, itu tentunya perilakunya bisa dibayangkan bahwa nilai beta ini akan membesar. Nah ketika perbedaan antara parameter yang sebenarnya dengan hipotesis H0 itu besar, maka betanya itu akan besar. Kemudian beta juga akan membesar ketika
alfanya terlalu kecil. Kemudian beta juga akan membesar kalau keragaman populasinya besar. Kemudian beta juga membesar kalau ukuran sampelnya kecil. Nah, itu mungkin beberapa gambaran perilaku dari pergerakan beta. Nah, kemudian tadi saya sudah singgung juga terkait dengan power of test. Nah, power of test ini itu tadi saya katakan seberapa besar peluang bahwa kita benar menolak H0 pada saat H0 itu memang salah adanya. Ini dalam pernyataan peluang dinyatakan bahwa power ini itu adalah peluang menolak H0 di mana H1 yang benar atau H0 itu salah. Nah, untuk memperbesar power of test itu biasanya dilakukan dengan sampelnya diusahakan lebih besar. Oke, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan pengujian rata-rata populasi. Nah, sesuai dengan penjelasan proses pengujian hipotesis di depan tadi, ini saya gambarkan dalam diagram yang berbeda. Nah, tujuan utama kita itu adalah ingin melakukan pengujian terkait dengan klaim terhadap rata-rata populasi mu ini. Mu sama dengan suatu nilai tertentu. Nah, katakanlah bisa mu 0 atau dengan notasi yang lain. Nah, untuk melakukan pengujian itu berarti kita definisikan populasinya, kemudian ambil sampel acak, dari sampel acak lakukan pengamatan, kemudian kita hitung rata-rata sampelnya. Nah, kemudian berdasarkan rata-rata sampel itu kita melakukan pengujian apakah kita mendukung pernyataan terkait dengan mu tadi atau kita menolak pernyataan itu. Oke, untuk pengujian rata-rata populasi ini kita akan pecah pembahasannya menjadi dua bagian, yaitu untuk kasus sigma populasi diketahui dan nanti yang kedua untuk sigma populasi tidak diketahui. Dan sebagai gambaran berarti Anda harus mengingat kembali waktu pendugaan parameter kemarin. Untuk menduga mu kita juga berbicara dalam beberapa kondisi. Ada kasus seragam populasi diketahui dan kasus seragam populasi yang tidak diketahui. Oke, kita masuk yang pertama untuk kasus seragam populasi diketahui. Nah, langkah pengujiannya yang harus kita perhatikan berarti kita beranggapan bahwa hipotesisnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa dibedakan menjadi tiga bentuk hipotesis seperti penjelasan sebelumnya. Bisa pernyataan mu sama dengan mu 0, kemudian lawannya mu tidak sama dengan mu 0. Tapi bisa juga suatu saat kita menguji mu lebih besar sama dengan mu 0, lawannya mu lebih kecil sama dengan mu 0. Atau bisa juga mu sama dengan mu 0, lawannya tidak sama. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusannya untuk kasus ragam populasi diketahui ini berarti sebagai
pemahaman bahwa jika populasinya mengikuti distribusi normal dan ragamnya diketahui, maka X bar yang kita dapatkan dari sampel itu juga akan mengikuti distribusi normal. Nah, ini statistik ujinya bisa kita konversi X rata-rata ini ke dalam bentuk nilai Z seperti ini. Di X rata-rata kita dapatkan, kemudian kita hitung nilai Z-nya dengan formula seperti ini. X rata-rata dikurangi mu0. Mu0 ini adalah besaran yang dihipotesiskan, dibagi dengan standar error bagi X bar, yaitu sigma per akar N. Nah, kemudian berdasarkan nilai alpha kita cari nilai Z nih. Berapa nilai Z berdasarkan tabel normal baku dengan besaran di sisi kanannya itu sebesar alpha. Nah, kalau nilai Z yang kita hitung ini lebih besar dari Z tabel Z ini, maka kita putuskan tolak Hanok. Nah, sebagai gambaran dalam bentuk gambar sebaran, maka kalau hipotesisnya seperti ini, mu sama mu 0, kemudian tandingannya mu lebih besar dari mu 0. Nah, kita akan tolak H0 itu pada daerah sisi. Ini adalah daerah tolak H0 di mana nilai Z ini itu lebih besar dibandingkan dengan Z alpha. Di mana nilai Z alpha-nya ini ditentukan berdasarkan tabel sebaran normal baku. Dan tentunya asumsi harus kita pegang bahwa populasinya mengikuti distribusi normal. Sedangkan kalau tidak memenuhi daerah ini, berarti ada di daerah sebaliknya, Z itu lebih kecil dibandingkan ini, maka ini adalah daerah yang tidak menolak Hanok. Nah, batas inilah yang kita sebut sebagai nilai kritis penolakan H0 dengan risiko kesalahan sebesar alpha. Jadi kalau dikonversi dalam bentuk nilai X bar, maka kita akan menolak H0 jika X barnya itu lebih besar dari nilai mu0 ditambah Z alpha kali sigma per akar N. Kalau lebih besar dari ini X barnya, maka kita akan tolak H0. Jadi memutuskan menolak H0 atau tidak itu bisa berdasarkan Z-nya dengan batasan ini, atau berdasarkan langsung nilai X barnya tapi dengan batas kritisnya ini. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan, biasanya output komputer itu mengeluarkan apa yang disebut sebagai p-value. Nah, p-value ini apa? Itu adalah nilai probability yang diperoleh berdasarkan nilai statistik uji yang lebih besar dari nilai sampel pada kondisi H0 itu benar, atau itu sebenarnya menyatakan berapa besarnya peluang Z lebih besar dari Z value yang kita hitung. Z value-nya itu berdasarkan data sampel yang kita dapatkan. Atau besaran p-value ini juga sering disebutnya taraf nyata berdasarkan data pengamatan. Sedangkan kalau alpha itu yang kita tetapkan.
sedangkan p-value itu yang kita peroleh berdasarkan data sampel yang kita miliki. Nah, tentunya harapannya taraf nyata yang kita peroleh berdasarkan pengamatan itu tidak melebihi nilai alfa yang sudah ditetapkan. Nah, sebagai gambaran untuk mendekati nilai P dalam pengujian atau berarti dari data sampel yang kita miliki kita dapat X rata-rata, kemudian kita konversi nilai X rata-rata itu ke dalam bentuk statistik uji Z. Nah, kemudian berdasarkan nilai Z ini kita kemudian hitung nilai p-value-nya. Nah, p-value-nya bisa kita hitung dengan menghitung peluang Z lebih besar dari nilai Z hitung ini pada kondisi H0 benar. Nah, berarti dari sini kita akan dapat nilai p-value, tinggal memanfaatkan nilai tabel normal baku pada posisi nilai Z ini. Z-nya tadi kan ini dikonversi dari pengamatan seperti ini. Cari nilai peluangnya berapa. Nah, di sini aturan mainnya, jika nilai p-value dari pengamatan ini lebih kecil dari alfa, nah alfa ini yang sudah ditetapkan, maka kita putuskan tolak H0. Tapi kalau p-value lebih besar dari alfa, ya jangan tolak H0. Berarti kita tidak tolak H0. Jadi dengan kata lain, resiko kesalahan penolakan H0 dari pengamatan itu tidak boleh melebihi resiko kesalahan yang ditetapkan. Oke, kita masuk pada satu ilustrasi di mana manajer perusahaan telepon berpikir bahwa pengeluaran biaya telepon per bulan meningkat secara rata-rata lebih dari 52 per bulan, 52 dolar per bulan. Nah, perusahaan ingin menguji pernyataan ini. Nah, asumsi yang digunakan dalam kasus ini bahwa simpangan baku pengeluaran rumah pengguna telepon per bulan itu sekitar 10 dolar. Nah, sekarang perhatikan kalau merumuskan hipotesis dari kasus ini. Pernyataan yang ingin diuji itu apakah benar bahwa rata-rata pengeluaran telepon di atas 52. Berarti di atas itu menyatakan lebih besar dari 52. Nah, ini tentunya tidak bisa dijadikan H0. Kenapa? Karena tidak memuat tanda sama dengan. Kalau di H0 tadi persyaratannya sama atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, berarti semuanya pakai sama dengan. Nah, berarti ini ditaruhnya sebagai H1. Terus status quo-nya apa? Status quo-nya ya berarti lawan dari ini, lebih kecil sama dengan 52. Nah, ini penulisan hipotesis. Ini H0-nya, ini sebagai status quo bahwa rata-rata pengeluaran telepon rumah tangga itu tidak melebihi 52. Berarti lebih kecil sama dengan. Nah, pernyataan yang klaim dari manajer tadi mengatakan pengeluaran lebih besar dari 52 ini sebagai hipotesis alternatif. Nah, berarti gambarannya untuk bentuk hipotesis seperti ini, karena mu tadi H0-nya itu mu lebih kecil sama dengan 52, sedangkan H1-nya itu mu lebih besar dari 52. Nah, sehingga berarti kita akan menolak H0 jika karena di situ H1-nya ada di sisi
lebih besar berarti di posisi upper tail, menolaknya di sisi kanan. Ini berarti kalau alfanya yang diharapkan itu sekitar 10%, berarti kita bisa mencari Z alpha pada 0,1, berarti peluang di sisi kanannya 0,1. Nah, ini dibatasi oleh nilai Z sebesar 1,28. Nah, ini sebagai nilai kritis. Berarti kita akan tolak H0 jika nilai Z-nya nanti berdasarkan data sampel yang kita dapatkan itu melebihi 1,28, berarti kita akan tolak H0. Jadi ini sebagai batas penolakan untuk H0. Nah, kemudian untuk menjawab terkait dengan hipotesis tersebut, diambil sampel 64 pengguna telepon. N-nya 64, kemudian dari 64 ini diperoleh rata-rata pengeluaran telepon per bulan itu 53,1 dolar. Dengan ragam tadi asumsi sebesar 10, maka berdasarkan nilai X bar ini kita bisa hitung nilai Z-nya, itu kita peroleh dengan formula ini. X rata-rata kurangi mu 0 dibagi sigma per akar N, itu diperoleh sebesar 0,88. Ini Z berdasarkan pengamatan kita, pengamatan dari 64 objek dari sampel kita. Nah, berarti kalau berdasarkan batasan tadi, apa yang bisa kita putuskan dengan Z sebesar 0,88? Nah, di sini gambarannya kita menolak H0 itu kalau Z-nya lebih besar dari 1,28. Tapi yang kita dapatkan hanya 0,88. Berarti keputusannya kita tidak menolak H0. Atau dengan kata lain, data yang kita dapatkan itu tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa bill-nya atau pengeluaran teleponnya lebih dari 52 dolar. Atau dengan kata lain, kalau kita menghitung atau kita mendekati pengujian hipotesis itu menggunakan p-value, maka berdasarkan nilai Z tadi kita dapat Z-nya 0,88. Kemudian kita hitung berapa peluangnya ini. Ini bisa dilihat di tabel sebaran normal. Untuk peluang Z lebih besar dari 0,88, itu bisa dihitung dengan cara 1 dikurangi peluang Z lebih kecil dari ini. Ini dapatnya 0,1894 atau mendekati 0,2 lah. Nah, ternyata berarti kesalahan yang terjadi kalau kita menolak H0 itu melebihi apa yang kita tetapkan. Ditetapkan dari cuma kesalahan yang diizinkan cuma 10%. Ini kesalahan sudah mencapai 19%, mendekati 20%. Dengan demikian berarti kita tidak menolak H0. Oke, bentuk hipotesis secara umum itu bisa dinyatakan dalam bentuk two-tail, tadi sudah disinggung juga di awal, bisa juga one-tail. Nah, memang dalam banyak kasus bentuk umum yang diuji itu sebagian besar berbentuk one-tail test. Nah, bisa bentuknya begini, berarti mu lebih kecil sama dengan misalnya 3, mu lebih besar dari 3, berarti ini hipotesis alternatifnya itu berada di sisi upper tail. Nah, bisa juga bentuknya seperti ini,
Nolnya mu lebih besar sama dengan 3, lawannya lebih kecil dari 3. Berarti menolaknya di sisi lower tail, berarti ada di sisi sebelah kiri penolakannya. Nah, ini dalam bentuk gambaran seperti ini. Untuk yang upper tail, berarti daerah penolakan H0-nya ada di sisi kanan sesuai dengan arah dari hipotesis H1. Kemudian untuk yang lower tail, mu lebih kecil dari 3, H1-nya berarti penolakannya ada di sisi sebelah kiri. Nah, untuk kasus yang uji dua arah atau two tail, menguji di dua ekor, itu bentuk hipotesisnya mu sama dengan 3, lawannya mu tidak sama dengan 3. Gambarannya berarti kita akan menolak di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah untuk yang one tail tadi, ekor kiri maupun ekor kanan, yang di atas maupun di bawah, itu kesalahannya sebesar alfa. Nah, tapi kalau untuk two tail, kesalahan sebesar alfa itu dibagi 2, setengahnya di sisi kiri dan setengahnya di sisi kanan. Jadi kesalahan di sisi kanan sebesar alfa per 2, kesalahan di sisi kiri sebesar alfa per 2. Oke, kita kembali pada contoh yang pertama tadi terkait dengan pengujian klaim terkait dengan rata-rata jumlah TV yang dipasang oleh rumah tangga di Amerika, itu dinyatakan sama dengan 3. Berarti klaim ini karena memuat sama dengan ditaruh di H0 mu sama dengan 3, sedangkan lawannya berarti mu tidak sama dengan 3. Berarti kita melakukan pengujian dua arah. Nah, kalau alfanya ditetapkan sebesar 0,05, kemudian untuk menguji ini diambil sampel berukuran 100 rumah tangga. Nah, katakanlah dalam kasus ini ragamnya diketahui. Nah, berapa besarnya ini bisa diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian berdasarkan alfa ini, maka kita bisa tetapkan nilai kritisnya. Sesuai dengan kriteria tadi, kita tetapkan batas kritis di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kalau dilihat di tabel, itu pada alfa 0,5 dengan kemudian kita bagi 2, 0,05 per 2 di sisi kiri, 0,05 per 2 di sisi kanan, itu diperoleh nilai Z plus 1,96 dan min 1,96 untuk yang di sisi kiri. Nah, kemudian berdasarkan data sampel 100 rumah tangga itu, kemudian kita data, ternyata diperoleh rata-rata jumlah TV yang dipasang di rumah tangga itu 2,84 dengan informasi keragaman itu 0,8. Sehingga berdasarkan ini kita hitung nilai Z-nya. Nah, dapat nilai Z-nya dengan formula ini kita dapat minus 2,6. Nah, tinggal kemudian kita periksa berdasarkan batasan tadi, apakah minus 2,0 ini jatuh di daerah penolakan atau daerah penerimaan, daerah tidak menolakan. Nah, berdasarkan gambar ini, maka kita bisa petakan minus 2,0 ini ada di sebelah sini. Berarti ini adalah daerah penolakan hipotesis H0. Maka kesimpulan kita, data mendukung untuk menolak pernyataan H0. Ya, kita berarti mendukung untuk menolak pernyataan bahwa rata-rata TV yang dipasang oleh rumah tangga di Amerika itu sama dengan
2 itu ditolak. Kalau itu ditolak berarti kita mengatakan bahwa rata-rata yang dipasang rata-rata jumlah TV yang dipasang rumah tangga di Amerika itu tidak sama dengan 3. Kenapa bisa mengatakan gitu? Karena memang bukti yang kita dapatkan berdasarkan sampel itu mendukung pernyataan tidak sama dengan 3. Nah kemudian tentunya ini bisa juga kita kerjakan dengan menggunakan atau kita memutuskan berdasarkan nilai p-value. Nah strateginya bagaimana? Nah yang bisa kita kerjakan dengan cara, nah tadi kita udah dapat nilai Z-nya minus 2,0. Jadi berdasarkan nilai Z ini kita cari berapa peluang. Nah peluang untuk Z lebih kecil dari minus 2,0 itu adalah 0,0228. Ini nanti bisa dilihat di tabel. Kemudian untuk Z lebih besar dari 20 itu adalah 0,0228 juga ya, karena dia sebarannya simetrik, berarti peluang sisi kanan dan peluang sisi kiri dari batasan ini itu sama sebesar 0,228, sehingga totalnya p-value ini bernilai 0,0456. Nah 0,0456 ini atau mendekati 4,5%, ini masih lebih kecil dibandingkan dengan alfa yang ditetapkan tadi 5%. Berarti keputusannya kita tolak H0. Kenapa? Karena resiko salah menolaknya masih lebih kecil dibandingkan yang diizinkan, itu sebesar 5%. Ini ya. Yang harus ingat kriterianya ini bahwa p-value itu tidak boleh melebihi alfa kalau kita ingin menolak H0. Berarti dia harus lebih kecil dari alfa. Kalau sudah lebih besar dari alfa ya kita tidak akan tolak H0. Kenapa? Karena kalau menolak H0 berarti kesalahannya akan lebih besar dibandingkan dengan yang ditetapkan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke kasus pengujian rata-rata populasi untuk kasus ragam tidak diketahui. Nah untuk ragam tidak diketahui maka sebaran dari X rata-rata itu kita dekati dengan sebaran T student. Nah ini gambaran ringkasnya seperti ini. Berarti kalau hipotesis misalnya seperti ini, kemudian asumsi populasinya normal. Nah karena ragamnya tidak diketahui maka X rata-rata itu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan Z karena di sini menggunakan sigma, tapi kalau ini kita menggunakan S, berarti menggunakan simpangan baku dari sampel, maka ini kita kemudian sebut sebagai ubah acak T. T ini mengikuti distribusi T student. Nah, kita akan tolak H0 jika nilai T ini lebih besar dari nilai tabel T student. Berarti gambarannya untuk kasus yang detail, mu sama dengan mu0, mu tidak sama dengan mu0, maka kita akan tolak H0 kalau T-nya lebih besar, lebih kecil dari min T pada derajat bebas n-1 dan alfa sebesar dan kesalahan sebesar alfa per 2, atau kita akan tolak H0 jika nilai T-nya ini lebih besar dari T derajat bebas n-1 dengan kesalahan alfa per 2. Berarti ini penolakan di sisi kiri, ini penolakan di sisi kanan.
Oke, untuk kasus dua pengujian dua arah gagal tidak diketahui. Nah, sekarang di sini ingin diuji terkait dengan klaim yang menyatakan bahwa rata-rata biaya kamar hotel di New York itu sama dengan $168 per malam. Nah, kemudian untuk menguji pernyataan ini diambil 25 hotel. Nah, diperoleh dari hasil pengamatan rata-rata biaya per dolarnya itu rata-rata biaya kamar per malamnya 172,5 US dollar. Kemudian dengan simpangan baku 15,4 US dollar. Nah, pengujian diharapkan pada alfa 0,05. Nah, berarti hipotesis yang kita uji adalah ini. Dan untuk tahapan pengujiannya, berarti hipotesis nyatakan alfanya berapa, kemudian n-nya. Nah, setelah itu kita hitung statistik ujinya. Nah, statistik uji yang dalam kasus ini karena sigmanya tidak diketahui, kita pakai T. Tapi kalau sigmanya diketahui, kita pakai Z. Nah, T-nya kita peroleh sebesar ini. Nah, kemudian kalau kita hitung, kita dapat nilai T-nya ini itu 1,46. Nah, berdasarkan kriteria pengujian tadi bahwa kita akan tolak H0 jika T-nya lebih kecil dari minus T ini. Kemudian kita juga tolak H0 jika T-nya itu di atas nilai ini. Nah, ini kalau cari di nilai tabel D student, berarti kita harus cari pada alfanya 0,025, kemudian derajat bebasnya n min 1, berarti 24. Berarti lihat di kolom paling kiri 24 ke bawah, kemudian alfanya kalau di sini setengah, sini lihat pada alfa 0,05. Nah, berapa nilai T-nya? Seperti itu nilai T-nya 2,06 sekian. Nah, sehingga kita bisa memetakan nilai T yang kita dapat ini ada di mana. Nah, kalau melihat dari sini dia ada di nilai 1,46, berarti jatuh pada daerah tidak tolak kanon. Berarti dengan demikian kita memutuskan tidak menolak pernyataan H0, atau dengan kata lain data tidak mendukung untuk menyatakan bahwa rata-rata biaya kamar per malam itu berbeda dengan $168 per malam. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengujian proporsi dari populasi. Nah, yang jelas berarti dalam kasus ini kita berbicara tentang variabel kategori. Misalnya bicara tentang jenis kelamin, berarti dari kategori jenis kelamin ada laki, ada perempuan. Konsentrasi kita tentang apa? Laki-laki kah atau perempuan? Atau bisa juga berbicara tentang jenjang pendidikan, ada tidak sekolah sampai ke perguruan tinggi. Tinggal konsentrasi kita bicara tentang kategori yang mana, apakah yang menyelesaikan pendidikan menengah ke bawah atau pendidikan tinggi. Jadi di situ semuanya kita akan berbicara tentang proporsi dari kategori yang kita maksudkan. Proporsi laki-laki, proporsi masyarakat yang pendidikannya menengah ke bawah, dan seterusnya. Nah, kemudian yang perlu kita
cermati juga bahwa asumsi yang kita gunakan dalam pengujian ini itu ukuran sampelnya itu besar. Oke, proporsi. Berarti proporsi dari data sampel kita notasikan dengan P pakai tanda topi. P topi. Proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi pemilih partai A, proporsi banyaklah kasusnya yang kita lihat. Nah, kemudian proporsi ini untuk sampel besar itu dapat diaproksimasi dengan menggunakan sebaran normal. Nah, dengan rata-rata bahwa mu dari P topi ini sama dengan P, berarti ini sebagai ciri dari penduga tak berbias. Nah, kemudian simpangan baku dari P duga atau standar error dari P duga itu sama dengan akar dari P kali 1 min P per N. Nah, kalau P-nya tidak diketahui, kita gunakan P topi juga. Nah, dengan demikian berarti untuk melakukan pengujian, karena P duga tadi diaproksimasi dengan sebaran normal, berarti kita bisa menghitung nilai Z dari nilai P topi ini. Dengan nilai Z-nya itu adalah P topi dikurangi dengan proporsi yang dihipotesiskan. Kemudian dibagi dengan akar dari P0 kali 1 min P0 dibagi dengan N. Oke, sebagai ilustrasi, suatu perusahaan marketing itu mengklaim bahwa mereka menerima sekitar 8% respon dari pelanggannya. Nah, untuk menguji apakah betul pernyataan ini, kemudian dipilih sampel acak 500 konsumen. Nah, dari 500 konsumen ini itu ternyata hanya 25 yang merespon. Nah, untuk menguji pernyataan ini itu alfa yang ditetapkan itu sebesar 0,5. Nah, berarti berdasarkan informasi dari sampel ini, proporsi dugaan yang memberikan respon itu hanya sekitar berarti 25 dibagi dengan 500 itu 0,05. Jadi dengan demikian berarti kalau kita cek di sini N kali P kali 1 min P itu 500 dikalikan 0,5, P-nya kan ini udah lebih besar dari 9, sehingga aproksimasi normal bisa pakai. Nah, berarti berdasarkan permasalahan tadi, kapan pengujian hipotesisnya bisa dilakukan? 0 diuji pada apakah betul ada sekitar 8% yang merespon, yang memberikan respon. Kemudian H1-nya tidak sama dengan 0,8. Tadi alfa ditetapkan 0,05, N-nya 500, P duganya diperoleh sebesar 0,5. Nah, dari sini berarti kita bisa menghitung nilai Z-nya untuk nilai P sebesar ini itu adalah sebesar minus 2,47. Nah, berdasarkan daerah penolakan H0-nya dengan alfa sebesar 0,05, kita lihat di tabel Z,
itu ini dibatasi oleh min 1,96, sedangkan batas uppernya 1,96. Berarti kalau lebih besar dari ini nilai Z-nya, maka kita tolakkan 0, atau bisa juga kalau lebih kecil dari ini, kita tolakkan 0 juga. Nah, kemudian kita cek nilai Z yang kita peroleh, itu minus 2,47. Nah, ini juga jatuh pada daerah tolakan 0. Tapi dengan demikian kita mengatakan bahwa data mendukung atau cukup bukti untuk menolak klaim bahwa konsumen yang merespon itu 8%. Jadi kenyataannya responnya tidak sama dengan 8%. Nah, dugaan kita hanya sekitar 5% yang merespon. Nah, ini gambarannya yang lebih jelas dalam pengujian proporsi tadi. Kita akan lengkapi dengan nilai P. Berarti berdasarkan Z yang kita dapatkan dapat minus 2,47. Berarti kita bisa menghitung nilai P-nya, itu untuk lebih kecil dari ini kita hitung, untuk lebih besar dari ini kita hitung. Nah, ini dapat nilai P-nya sebesar 0,0136, atau dengan kata lain, risiko kesalahan menolak H0 berdasarkan data sampel itu hanya sekitar 1,3%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan alfa yang kita tetapkan. Sehingga keputusan kita yang bisa kita ambil, kita tolak H0. Oke, ini gambaran kalau kita kerjakan menggunakan Excel. Nah, tapi di sini menggunakan PHStat. Nah, kalau Anda nanti bisa coba menggunakan toolpath analysis dengan cara ini. Oke, materi kita terakhir pada sesi kali ini yaitu menghitung power of test dari pengujian hipotesis. Nah, seperti tadi penjelasan pada slide sebelumnya, kita berdasarkan tabel 2 arah ini, saya tadi menyebutkan bahwa satu min beta itu adalah power of test dari pengujian, dengan besaran beta di sini adalah kesalahan jenis yang kedua, yaitu salah menerima H0 padahal H0 itu salah, berarti salah penerimaan. Sedangkan yang ini tadi adalah salah penolakan, menolak sesuatu yang benar adanya. Kali ini salah menerima sesuatu yang salah. Nah, sedangkan satu min beta itu adalah menolak sesuatu yang memang salah adanya. Jadi dalam konteks ini menolak H0 dan memang H0 itu benar adanya. Dan H0 itu salah adanya. Berarti menolak sesuatu yang memang benar salah. Itu satu min beta. Oke, berarti kalau dalam konteks ini, berarti kalau ada hipotesis mu sama dengan mu 0, lawannya mu lebih besar dari mu 0. Nah, berarti kita akan tolak H0 itu jika nilai Z yang kita peroleh dari data sampel, berdasarkan X rata-rata dari, kita hitung nilai Z-nya. Nah, kalau nilai Z-nya ini lebih besar dari Z alpha, nah sesuai dengan hipotesis alternatifnya, kita akan tolak H0. Atau kalau dalam bentuk rata-rata, maka kita akan tolak H0 jika X rata-ratanya ini, berarti X rata-ratanya ini lebih besar dari patokan ini mu 0 ditambah dengan Z alpha kali ini. Berarti kalau X rata-ratanya lebih besar dari ini sebagai X rata-rata kritis. Tapi kalau lebih senang dalam bentuk Z,
Berarti formulanya seperti ini. Jika Z lebih besar dari Z alpha. Nah kemudian kalau kita ketahui nilai mu yang sebenarnya, itu katakanlah di sini sebesar mu bintang, bukan mu nol, tapi mu bintang, maka besaran betanya itu adalah, beta itu tadi kita terima H0, berarti terima H0, padahal H0 itu salah. Berarti daerah terima H0 nya kan berarti X rata-rata lebih kecil dari, kalau ini kan tolak, berarti di sini peluang X rata-rata lebih kecil dari X rata-rata kritis ini. Nah di mana mu-nya itu bukan mu nol tapi mu bintang, maka ini kalau kita konversi menjadi nilai Z menjadi peluang Z, berarti ini jadi Z X rata-rata min mu bintang dibagi sigma per akar N lebih kecil dari, nah ini berdasarkan hitungan nilai sampelnya. Nah, berarti ini besarnya peluang inilah disebut sebagai nilai beta. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Sebagai gambaran gitu ya, untuk kasus hipotesis H0 mu sama lebih besar sama dengan 52. Berarti kalau H0 benar, itu pola sebarannya yang garis merah ini. Ini adalah hipotesis kalau H0 itu benar, berarti dengan pusatnya di 52. Nah, berarti berdasarkan hipotesis ini, daerah penerimaan H0 itu adalah di sini, daerah-daerah tidak menolak H0. Sedangkan ini adalah daerah penolakan H0. Nah sekarang kalau diketahui mu yang sebenarnya itu adalah 50, nah itu digambarkan dengan fungsi sebaran dengan warna biru. Ini adalah sebaran normal dengan pusatnya 50. Nah jadi salah jenis 2 itu bisa ini kan berarti menerima H0 padahal H0 salah. Berarti H0 salah, berarti ya mu-nya bukan 52, berarti 50. Berarti kita menghitung betanya itu berdasarkan yang sebaran yang biru ini pada kondisi H0 salah, tapi kita terima H0 nya. Nah, itu berarti batasnya itu tetap menggunakan batas kritis ini, tapi dihitung peluangnya berdasarkan sebaran yang biru ini. Nah berarti daerah betanya itu lain. Beta peluang berdasarkan sebaran yang mu sama dengan 50 ya. Oke, gambaran perhitungannya. Berarti gambarnya yang diarsir ini. Ini batasnya adalah batas sesuai dengan daerah penerimaan H0, berarti X rata-rata lebih besar dari nilai kritis, tapi menggunakan sebaran dengan mu sama dengan 50. Nah, berarti untuk kasus N sama dengan 64, kalau sampel 64 kemudian dengan ragam sebesar 6 dan alfa yang ditetapkan 0,05, maka kita bisa menghitung nilai X rata-rata kritisnya
0, nil 0 sesuai dengan yang dihipotesiskan 52. Kemudian Z alfanya ini adalah pada alfa 0,05 itu adalah 1,645. Nah, karena tadi ujinya uji satu arah, berarti hanya full di sisi kiri ada yang diminta ya. Ini berarti ini dapat rata-rata untuk nilai kritis itu 50,766. Nah, ini berarti kita akan tolak H0 gitu. Kalau sesuai dengan hipotesis kita akan tolak H0 jika nilai X rata-rata dari sampel yang kita dapatkan itu lebih kecil dari nilai 50,766. Nah, dengan demikian berdasarkan ini kita bisa menghitung betanya. Nah, betanya itu adalah berarti berdasarkan daerah penerimaan. Penerimaan itu lebih besar dari 50 ini. Kemudian dengan menggunakan mu sama dengan 50. Tapi bukan menggunakan mu 52, tapi 50. Maka diperoleh nilai peluangnya itu sebesar 0,1539. Nah, ini nanti berarti tetap ini dihitung dulu, kemudian ini hasilnya Z lebih besar sama dengan 1,02. Nah, ini dilihat di tabel normal baku. Nah, itu nanti hasilnya 0,1539. Ini berarti kesalahan kedua yang terjadi itu besarnya sebesar 15%. Nah, sehingga kalau dipetakan ke dalam tabel klasifikasi dua arah tadi, struktur pengujian tadi alfa 5%. Kemudian selang kepercayaannya 1 min alfa berarti 95%. Nah, betanya berdasarkan hitungan itu 0,1539. Jadi power of testnya itu sebesar 0,8461. Berarti kita yakin menolak sesuatu yang memang salah adanya itu hanya sekitar 84%. Oke, demikian materi pengujian hipotesis yang pertama. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu pengujian hipotesis terkait dengan kasus dua populasi. Sekian dan terima kasih.